sore teman-teman mahasiswa. Selamat sore. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang simple present tense. Tapi sebelum saya masuk pada materi hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa sejauh mana pemahaman definisi tentang simple present tense yang kalian tahu. Ada yang bisa menjawab? Secara berulang-ulang. Baik, terima kasih atas syariah. Baik, saya akan masuk pada definisi dari simple present tense. Dalam bahasa Inggris yaitu simple present tense describe habitual action, general truth, unchanging situation, emotions, and wash using the best form of the verb or adding s or es from third person singular subject. Yaitu simple present tense ini mendeskripsikan tentang kebiasaan kita sehari-hari, tindakan kita yang sering kita ulang setiap harinya. Itu menyatakan kebenaran umum dan yang nyata kita lakukan. Terus ada penambahan s dan is itu untuk subjek orang ketiga tunggal. Baik, kita masuk pada formulanya, yaitu rumus. Ada positif, negatif, and interrogative. Rumus dari positif yaitu subject plus verb one plus object. Dari negatif ini adalah subject plus do or does plus not plus verb one plus object. And di interrogative itu ada do or does plus subject plus verb one. Kita masuk pada contohnya. Ini ada positif. The students play tennis. Student di sini masuk subjek. Kalau play ini adalah verb one, tennis ini adalah objek. Ini penambahan s-nya pada kalimat positif. Kalimat negatif yaitu the student do not play tennis. Students ini sebagai subjek. Ini penambahan dari do dan not play tennis. Ini sebagai objeknya juga. Lalu pada interrogative yaitu kalimat tanya, dia menanyakan apakah mahasiswa itu bermain tenis. Ini untuk menyatakan sesuatu, untuk kita menanyakan sesuatu. Baik, mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung, itu bisa ditanyakan di sesi ini, saya persilahkan. Yang ingin bertanya? Kami rasa sudah cukup. Kami lumayan mengerti. Sudah cukup? Oke, tidak ada yang ditanyakan ya? Ya. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain game bersama saya, yaitu ice breaking. Saya akan tampilkan. Apakah sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah? Oke, sudah ya. Kalian bisa join Mentimeter di Google kalian dengan kode 8674 5032. Sudah. Sudah? Oke. Kita mulai dengan game yang pertama, yaitu berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Satu itu ada yang menjawab 37 provinsi, dan yang satu itu ada 38 provinsi. Jawaban yang benar untuk provinsi saat ini di Indonesia ada 38 provinsi. Dan ada 4 penambahan provinsi baru tentunya. Oke, selanjutnya itu ada sebutkan judul lagu favorit yang sering kamu dengar. Yang pertama itu ada The Chase. Kedua itu adalah Stuck With You by Ariana Grande. Yang ketiga itu tentang matematika. Satu menjawab 2 dan satu menjawab 3. Tentunya yang jawabannya benar itu adalah 2. Selanjutnya, di siapakah penemu benua Amerika ini teman-teman mungkin masih kurang benar ya. Jawabannya itu adalah Christopher Columbus. Sini ada Albert and Kelly. Next itu makanan favorit kalian mie instan, tuna, bakso, dan seblak. Tahu.
Oke teman-teman, mungkin cukup ini sesi tentang pembahasan tentang simple present tense hari ini. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan presentasi dari narasumber kita, yaitu Ria. Baik, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ria sebagai pemberi materi pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu adalah simple present tense. Pastinya teman-teman sudah tahu apa itu simple present tense. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Apa sih itu simple present tense? Simple present tense is a tense that is used to talk about something that is common or something that always happen repeatedly. Simple present tense is the tense that is most often used in everyday life. Jadi simple present tense ini digunakan untuk habitat atau kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, simple present tense ini terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Verbal simple present tense that have verb 1. Jadi, verbal itu hanya digunakan untuk verb satu saja. Formula atau rumus simple present tense verbal yaitu pada kalimat positif ada subject plus verb 1, S or ES, plus objek plus adjektif atau kata keterangan waktu. Kemudian pada kalimat negatif ada subjek, do atau does, plus not, plus verb 1, plus objek, dan plus adjektif. Kemudian pada kalimat interrogatif ada do or does, plus subjek, plus verb 1, plus objek, dan plus adjektif. Nah, sebagai contoh kalimatnya yaitu they play badminton every day. They do not play badminton every day. Do they play badminton every day? Nah, di sini sudah jelas ya perbedaan dan cara penggunaan pada kalimat verbal simple present tense. Kita lanjut pada kalimat nominal. Nominal simple present tense is a tense that does not have a verb. Jadi nominal ini tidak menggunakan verb, tetapi dia menggunakan noun atau kata benda. Nah, rumusnya yaitu pada kalimat positif ada subject plus to be. To be-nya ada I'm, is, are plus object. Kemudian pada kalimat negatif ada subject plus to be plus not plus adjektif atau noun. Kemudian pada kalimat interrogatif ada to be plus subject plus adjektif atau noun. Sebagai contohnya yaitu my mother is a teacher. My mother is not a teacher. Is my mother a teacher? Nah, jadi to be yang kita gunakan pada contoh kalimat di sini yaitu adalah is. Kemudian kata bendanya yang kita gunakan yaitu adalah teacher. Gimana sih cara penggunaan to be pada simple present tense? Jadi untuk is itu digunakan untuk subjek he, she, it. Kemudian pada kalimat pada to be I am menggunakan I, dan kemudian are menggunakan they, we, you. Apakah di sini sudah jelas? Jelas. Nah, jadi kesimpulannya adalah simple present tense is a tense used to show daily activities or habits that we do. Jadi kesimpulannya di sini simple present tense kita gunakan untuk kebiasaan, untuk aktivitas kita setiap hari. Misalnya, I wake up every day, I go to school every day, dan sebagainya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Oke, teman-teman, kalian bisa join di Mentimeter sekarang Sudah. juga. Sudah. Kodenya itu 38441420. Oke. Apakah sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan pertama. Yang mana merupakan kalimat simple present tense? Tapi cepat langsung. Silahkan dipilih. Oke, benar ya. Kalimat simple present tense yaitu I wake up every day, karena menunjukkan kebiasaan atau rutinitas kita. Next, tuliskan kalimat simple present tense. Terserah ini mau yang negatif, interrogatif ataupun yang positif. Oke, benar ya. I wake up at 5 p.m. Next. Simple present tense terbagi menjadi beberapa tipe. Ayo, tadi sudah dijelaskan. Oke, benar. Ada 2 tipe, yaitu verbal dan nominal. Next. Oke, saya rasa sudah selesai ya teman-teman. Nah, mohon maaf. Baik, mungkin saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Kita akan See you. mendengarkan presentasi dari narasumber kita, Triani. Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan simple present tense dalam rahasia di balik kalimat sehari-hari. Saya akan memberitahu apa itu simple present tense. Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kegiatan yang terjadi secara rutin dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kegiatan yang sering kita lakukan, seperti itulah. Contohnya, I woke up at 5 p.m. every morning. Dan contoh yang kedua, I have breakfast every morning. Dan di dalam simple present tense juga terdapat 3 formula atau rumus, yaitu kalimat yang pertama itu kalimat positif, ada subjek, ada verb one, ada objective atau noun. Contohnya, they read books. Dan untuk kalimat yang kedua yaitu kalimat negatif, ada subjek, do or does, plus not, plus verb one, plus object. Contoh kalimatnya, she does not like coffee. Dan untuk kalimat yang terakhir atau formula yang ketiga atau rumus yang ketiga ada kalimat interrogatif. Formulanya do or does plus subject plus verb one plus object. Nah, plus tanda tanya. Contoh kalimatnya, do you play guitar? Dan masih banyak lagi. Nah, saya juga pengen memberitahu nih penggunaan do dan does kepada kalian supaya kalian tidak terlalu keliru cara penggunaannya. Khusus untuk do, itu dikhususkan hanya untuk subjek I, you, we, dan they. Contoh kalimatnya, I do my homework, you do your homework, we do our homework, and they do our homework. Dan untuk penggunaan does dikhususkan hanya untuk subjek subjek he, she, dan it. Contoh kalimatnya, he does his homework, dan masih banyak lagi. Ada juga nih keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense, yaitu
kata keterangan always, usually, often, sometimes, dan never. Contoh kalimatnya yaitu she always arrive on time. Dan contoh kalimat yang satu lagi, Wanda often arrive to the campus late. Dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulannya, simple present tense adalah dasar komunikasi sehari-hari. Memahami memahami struktur dan penggunaannya sangat penting untuk berbicara dan menulis dengan baik. So, saya harap kita dapat mempraktikkan simple present tense dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya rasa sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Kita akan lanjut ke kuis. Saya juga ada beberapa kuis yang telah saya siapkan untuk kita mainkan supaya mengasah pemahaman kita tentang simple present tense. Baiklah, terima kasih yang sudah masuk ke dalam kuisnya dan yang telah mengisinya. Kita akan melihat hasilnya. Pilihlah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan fakta atau kebiasaan atau kegiatan yang terjadi secara rutin. Di sini sudah 2 orang yang memilih secara benar, yaitu simple present tense. Dan untuk slide selanjutnya, berikanlah contoh dari simple present tense bentuk interrogatif. Di sini ada yang sudah menjawab 5, tapi hanya 4 yang benar. Mungkin yang terakhir, we do not live in the city, ini kalimat negatif. Tapi terima kasih yang sudah mengisi. Dan yang ketiga, pilihlah rumus simple present tense negatif yang benar. Di sini hanya satu yang benar, yaitu subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Dan yang terakhir, sebutkan apa saja keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple present tense. Terdapat 3 nih, dan ketiganya benar semua. Oke, terima kasih yang sudah ikut partisipasi dalam Zoom kita pada pada sore hari ini. Saya harap kita semua dapat mengerti apa itu arti simple present tense dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom-nya.